Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pemirsa Al-Muzani, kita berjumpa lagi dalam pertemuan ke-7 dari kajian kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kitab kita ini masih dengan penjelasan atau syarah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita sampai sekarang di bab berikutnya, yaitu bab maja'annallaha ihtajaza at-taubata ala sahibil bid'ah, yaitu bab keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubatnya pelaku bid'ah. Ya. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan pelaku bid'ah ini menganggap perbuatannya itu baik. Apa yang dilakukan itu baik. Berbeda dengan pelaku maksiat, dia akan menyadari bahwa yang dilakukannya itu buruk. Sehingga dia lebih mudah untuk bertobat dibanding dengan pelaku bid'ah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hada marwiyun min hadisi Anasin wa min marasilil Hasan. Ya, ini diriwayatkan dari hadis Anas dan juga dari marasilnya Hasan, yaitu riwayat mursalnya Al-Hasan. Ya, riwayatnya mursalnya Al-Hasan. Lihat keterangan di footnote, al-maqsud bihadal bab, ya, atau keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Al-maqsud bihadal bab, maksud dari bab ini adalah bayanu khataril bid'ati, yaitu penjelasan tentang berbahayanya bid'ah. Ya, wa anna min akhtaril bid'ati anna sahibaha la yuwaffaqu litaubati. Dan diantara hal-hal yang paling berbahaya dari bid'ah, pelakunya itu tidak diberikan taufik oleh Allah, ya, secara umum untuk bertaubat. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Baz, yara annahu musibun. Karena dia berpendapat, dia memandang bahwasanya dia benar. Wa yastamirru ala al-batili, maka dia akan terus-menerus berada di atas kebatilan. Wa hadha min akhtariha wa balaiha. Ini adalah di antara yang paling berbahaya dari bid'ah, dan bagaimana inilah balaknya musibah dari bid'ah. Fal wajibu al-hadaru minal bid'ai, maka yang wajib, kata Syekh bin Baz, adalah ya mesti mewaspadai bid'ah. Ya, mesti mewaspadai bid'ah, li'annaha syarrun 'azimun kama dzakara sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Karena di dalam kebid'ahan itu terdapat, ya, karena kebid'ahan ini adalah keburukan yang besar, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan berdasarkan perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Kata Syekh bin Baz, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, dan bid'ah itu kata Ibnu Umar, dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah, walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini bahaya dari bid'ah. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa dzakara Ibnu Waddah menyebutkan an Ayyubah, dari Ayyub. Qala, dia berkata, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakah. Bahwa dahulu ada seorang pria yang memiliki sebuah pendapat bid'ah, kemudian dia meninggalkan pendapat bid'ahnya tersebut. Fa'ataitu Muhammad bin Sirin, aku pun mendatangi al-Imam Muhammad bin Sirin, imam dari kalangan tabi'in. Fakultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu. Ya, Ibnu Sirin ditanya, apakah Anda telah merasakan si fulan itu telah meninggalkan pendapat bid'ahnya? Qala Ibnu Sirin menjawab, unzur ila madza yatahawwalu.
Kata Ibnu Sirin, lihatlah kepada apa dia beralih, kepada apa dia berpindah sekarang. Jangan sampai dia berpindah dari satu bid'ah A pindah ke bid'ah B. Inna akhiral hadis asyaddu alaihim min awwalihi. Karena akhir hadis tentang Khawarij itu lebih berat buat mereka daripada awalnya. Apa akhir hadis tentang Khawarij? Yamruquna minal Islam summa la yauduna ilaih. Mereka melesat keluar dari agama Islam dan kemudian mereka tidak kembali kepada Islam. Kalaupun mereka keluar dari Khawarij, biasanya mereka akan masuk ke bid'ah yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa su'ila Ahmad bin Hanbal an ma'na dzalika faqala la yuwaffaq lit-taubah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang makna ini, hadis ini, yaitu maknanya bahwasanya seorang Khawarij tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Nah, inilah makna ya Allah Subhanahu wa taala menghalangi ya, ahlu bid'ah dari bertaubat. Barakallahu fikum. Nah, ini kisah ini masyhur. Itu disebutkan di sini karena indana rajulun indahu yara ra'yan, itu ra'yul Khawarij. Dia memiliki pendapat-pendapatnya Khawarij. Ketika dia dikatakan taubat, orang-orang bergembira. Ya, orang-orang senang. Dan ini fitrahnya manusia ketika melihat saudaranya telah meninggalkan kesesatan. Nah, ini alhamdulillah. Namun Ibnu Sirin berpandangan lain karena orang tersebut ada hulunya adalah Khawarij. Maka beliau mengatakan unzur ila madza yatahawwal. Ya, coba lihat cross check. Perhatikan, lihatlah kemana dia berpindah. Ya. Nah, dan ternyata benar. Ya. Ternyata orang tersebut ya bertobat dari bid'ah Khawarij, namun ya dia beralih ke bid'ah yang lainnya. Ya, bahkan bid'ah yang lebih buruk. Naudzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu kita saksikan saat ini ya, seorang yang punya pemikiran Khawarij ya, dalam peristiwa bom beberapa tahun lalu di Bali, ternyata saat ini dia menjadi salah satu motor dan juru kampanye ya, paham-paham kebebasan beragama ya dan billah. Ya. Dan dia menjadi salah satu juru kampanye ya dari kaum nasionalis. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita masuk ke bab berikutnya. Yaitu bab qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajju fi Ibrahim. Itu bab firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantah tentang Ibrahim? Ila qauli wa makana minal musyrikin. Sampai kepada firman Allah, dan Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Dan Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Ya. Dan firman Allah, wa may yarghab an millati Ibrahim ila man safiha nafsah. Siapa yang membenci agamanya Ibrahim, tidaklah ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya. Kemudian ya Allah Ta'ala berfirman walaqad istaifainahu fid dunya, sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan wa fihi hadisul Khawarij, dan dalam bab ini juga terdapat hadis tentang Khawarij. Ya, dalam bab ini terdapat hadis tentang Khawarij, yaitu hadis yamruquna minad din. Ya, yamruquna minal Islam atau yamruquna minad din. Ya, summa la ya'uduna ilaih. Mereka keluar melesat dari Islam kemudian mereka tidak kembali. Wa fihi annahu qala inna ala abi fulan laisu li bi awliya innama awliyai al-muttaqun. Juga dalam bab ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keluarga si fulan, keluarga abi fulan bukanlah ya laisa li bi awliya. Ya. Kata Nabi SAW, ya sesungguhnya ya
alu fulan, keluarganya Abi fulan bukanlah loyalisku. Ya, innama auliyai al-muttaqun. Kemudian yang namanya wali-waliku, loyalisku adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, lihat di situ di ta'liq ya. Penjelasan dari Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, hadza fihi at-tahdhiru bin at-takallufi wa tanattu'. Ya, dalam bab ini terdapat tahdir, peringatan dari sikap takalluf sikap bermaksa dalam beragama, berlebihan. Tanattu' berdalam-dalam, melebihi kadar yang telah ditetapkan. Wa annal wajiba 'alal mu'mini ya ayyahdharu dzalika. Padahal wajib bagi setiap mukmin untuk mewaspadai hal tersebut. Ya, fa yasumu yusalli wa yaqumu wa yanam wa yuftir wa ya'kulul lahm. Ya. Oh, ini kita belum sampai matanya ya. Kita belum sampai matanya. Ya, kita bacain dulu matanya biar nyambung dengan syarahnya tadi. Ya, enggak, kalau di buku yang kita pakai itu sebenarnya masih ada di sini. Ya, kita masih bacakan matanya. Wa fihi aidon an Anasin, dan juga dalam hadis ini dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW dzukira lahu anna ba'da sahabah qol, bahwa Rasulullah SAW pernah diceritakan bahwa sebagian sahabat berkata ketika mereka bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadah Nabi SAW, maka mereka merasa kecil hati karena ibadah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah Nabi SAW. Maka mereka pun bertekad untuk sungguh-sungguh dalam ibadah dan mereka berkata satu sama lain, ama ana fala akulu lahm, adapun saya tidak akan makan daging. Wa qala al-akhar, yang lain berkata, ama ana fala akumu ya fa amma ana fa akumu wala anam, adapun saya akan sholat tahajud terus setiap malam dan saya tidak akan tidur. Wa qala al-akhar, ada yang berkata lagi, ama ana fala atazawwajun nisa, adapun saya mau fokus ibadah, saya tidak mau menikah dengan wanita. Wa qala al-akhar, yang satu lagi berkata, fa amma ana fa asum wala uftir, adapun saya akan terus-terusan berpuasa untuk fokus ibadah, saya tidak mau berbuka. Hari-hari saya tiap hari berpuasa. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, lakinni aqumu wa anamu wa asumu wa uftir wa tazawwajun nisa. Ya, namun saya pun bersolat, saya juga tidur, solat malam tidur. Saya puasa, saya pun berbuka. Saya pun menikah dengan wanita. Ya, saya pun makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, kata Nabi SAW, maka dia bukanlah ya golonganku. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fata'ammal, perhatikanlah, idza kana ba'du sahabati lamma aradu at-tabattula, ya, tatkala sebagian sahabat mereka menginginkan untuk tabattul, mengkebiri diri, tidak menikah, fokus ibadah, lil ibadah, untuk ibadah. Qila fihi, maka dikatakan kepada orang tersebut, ini sahabat, hadzal kalamul ghalidz, maka dikatakan kepada orang tersebut dengan ucapan yang keras dari Nabi SAW. Wa sumiya fi'luhu rughuban anis sunnah, dan perbuatan tersebut padahal bersemangat ingin ibadah, ya, mau sholat terus, tidak mau puasa, tidak mau tidur, mau puasa terus, tidak mau berbuka, tidak mau menikah, itu dinamakan oleh Nabi SAW sebagai perbuatan yang membenci sunnah. Kata Syekh, famadhannuka bi ghairi hada, maka bagaimana pendapatmu tentang orang selain dari ini? Ini sahabat yang bicara tadi. 4 orang itu adalah sahabat. Gimana coba kalau bukan sahabat? Ya, bi ghairi hada minal bidah, dan selainnya tadi ini kan salat tahajud itu sunnah, puasa sunnah, ya, maka bagaimana dengan selainnya dari berbagai kebid'ahan? Wa ma dhannuka bi ghairi sahabah, bagaimana pendapatmu kalau yang melakukan itu adalah bukan sahabat? Tentu lebih-lebih lagi. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin dari ayat yang pertama Syekh bin Baz di sini tidak terlalu menjelaskan karena beliau lebih berfokus
kepada hadis yang tadi dalam penjelasan sepertinya. Kita akan kaji sedikit. Allah berfirman, ya ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi Nasrani. Lima tuhajju fi Ibrahim. Kenapa kalian berbantah-bantah tentang Nabi Ibrahim? Ya. Kenapa? Karena mereka menyatakan, wahai Nabi, wahai Muhammad, kami enggak akan mengikuti engkau. Kami cuma mau mengikuti Nabi Ibrahim. Dan mereka pun mengklaim Ibrahim adalah Yahudi Nasrani. Sehingga dalam agama Nasrani dikenal dengan nama Abraham. Dan Allah katakan, ya Allah bantah mereka, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim bukanlah Yahudi maupun Nasrani. Ya, mereka menyatakan kami tidak akan mengikuti engkau. Kami hanya mau mengikuti Ibrahim. Musyrikin Quraisy juga menyatakan demikian. Kami hanya mengikuti Ibrahim. Ya, maka Allah katakan, inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina ittaba'u wa hadan nabi walladzina amanu. Orang yang paling berhak mengklaim pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dalam hal tauhid. Ya, dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Ya, jadi omong kosong apa yang diucapkan oleh Yahudi Nasrani kalau mereka mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ya barakallahu fikum. Ya, kemudian di ayat yang kedua, wa yarghabu an millati Ibrahim ila man safiha nafsah. Ya. Siapa yang membenci agama Ibrahim, tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya. Ya, ila man safih itu orang yang kehilangan akal. Ya, dia merasa dirinya bijak padahal akalnya hilang. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya dalam hadis tadi sebutkan hadis dalam bab ini dalam masalahnya ada hadis Khawarij, yaitu yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramyah tsumma la yauduna ilaih. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Ya, dan mereka tidak kembali. Kemudian dalam hadis, inna ala abi fulan laisu li bi auliya. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah loyalisku, ini nama auliyai al-muttaqun. Loyalisku adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Makna wilayah sama walayah itu berbeda. Kalau wilayah kekuasaan, kalau walayah ya loyalitas, kecintaan, ya. Nah, jadi Nabi SAW di sini seakan-akan menyatakan bahwa beliau ya tidaklah mengedepankan kekerabatan dalam hal loyalitas. Beliau mencintai yang bukan keluarga beliau, bahkan bukan orang Arab. Semisal Bilal, Salman Al-Farisi, sahabat yang dari Romawi. Kenapa? Karena beriman. Namun beliau membenci paman beliau, Abu Lahab. Ya, padahal paman beliau sendiri, keluarga beliau. Barakallahu fikum. Jadi ya, ini tidak ada kaitannya kekerabatan, ya, nasab, hubungan nasab, maka dianggap sebagai loyalis Nabi. Barakallahu fikum. Jadi enggak ada klaim bahwa keturunan Nabi adalah yang paling dekat dengan Nabi, tidak demikian. Memang betul kita diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk menjaga kehormatan keluarga Nabi yang beriman, Ahlul Bait. Ya. Namun jika keluarga Nabi yang jauh dari ittiba kepada Nabi, maka mereka tidak mendapatkan hak tersebut. Kenapa demikian? Karena kekerabatan mereka dengan Nabi tidak bermanfaat kalau amal mereka lambat. Makanya Nabi SAW memanggil keluarga beliau, ya Fatimah, salini min mali, wahai Fatimah, minta hartaku. Wa inilah ugni anki minallahi syai'a. Aku enggak dapat menyelamatkanmu di sisi Allah sedikit pun kelak. Ya Abbas, Nabi panggil Abbas. Nabi panggil bibinya. Nabi menyatakan demikian. Enggak dapat menolong mereka sedikit pun. Dan Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya membuat dirinya lambat untuk mencapai derajat kemuliaan, ketakwaan di sisi Allah, maka lam yusri bihi
amalu nasabuhu. Maka nasabnya tidak akan bisa membuatnya cepat meraih derajat ketakwaan tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini penting diperhatikan. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuhu. Ya, kemudian mengenai hadis yang itu baru kita bacakan syarah Syekh bin Baz ini, yaitu hadis mengenai tentang sebagian sahabat yang tidak ingin berpuasa, tidak ingin berbuka terus berpuasa, ingin maksa. Ya, kata Syekh, hadza fihi tahdhirun minat takalluf wa tanattu'. Dalam hadis ini terdapat tahdir, peringatan keras dari sikap maksa, berlebihan, berdalam-dalam. Wa anal wajib alal mu'mini ayyahdhara dzalika. Wajib bagi setiap mukmin untuk waspadai hal tersebut. Ini penting ya, enggak boleh maksa. Ya, kata Nabi, innal munbat la ardan qata' wa la dhahran abqa. Ya, sesungguhnya musafir yang maksain diri itu tidak akan sampai ke tempat tujuan. Wala dhahran abqa. Ya, tidak akan pula menyisakan punggung kendaraannya pun akan hilang kalau dia maksa. Yusalli fayasum yusalli, Nabi itu puasa. Dia salat, yakum. Ya, dia tahajud, wa yanam, beliau tidur, wa yuftir wa ya'kulu lahm, beliau berbuka, makan daging. Bahkan beliau menyukai daging kambing, pahanya. Yanamu ala firashin. Ya, wala yatakallafu, beliau tidur. Ya, di bilik beliau, di dipan beliau. Beliau tidak memaksakan diri. Ya, walihada qal, oleh karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama ana aqum wa anam wa asum wa uftir wa tazawwajun nisa. Adapun saya salat malam, saya tidur, saya puasa, saya juga berbuka. Ya, kalaupun Nabi SAW pernah tidak berbuka, itu hanya beberapa saat. Puasa wisol. Ya, yang ketika itu Nabi SAW berpuasa wisol terus menerus, sahabat ikut-ikutan, kata Nabi, la tuwassilu, kalian jangan puasa wisol. Kata sahabat, ya Rasulullah, innaka tuwasil, tapi engkau sendiri kan puasa wisol. Kata Nabi, inilah tu mislakum, lastu mislakum. Saya enggak seperti kalian. Ya. At'amani Rabbi wa asqani. Allah memberikanku makan dan minum. Ya. Dengan sesuatu yang tidak nampak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku ini, maka dia bukan bagian dariku. Wallahu syara'a li ibadihi ma la yashukku alaihim. Maka Allah mensyariatkan hambanya dengan sesuatu hal yang tidak memberatkan mereka. Wa ma la yu'annituhum. Ya. Dan hal-hal yang tidak menyusahkan mereka. Fala yajuzu at-tanattu' wa takallufu, maka tidak boleh berdalam-dalam melampaui batas, sikap maksa. Ya. Wa fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam kifayatun, dalam sunnah Rasul itu sudah cukup. Fa huwa afdalun nas wa khairun nasi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah manusia yang paling utama dan manusia yang paling baik alaihi salatu wassalam. Baik, cukup. Ya, 2 bab kita kaji alhamdulillah di malam ini. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah pada pertemuan pekan yang mendatang, masih dari kitab Fadlul Islam, yaitu di bab fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala kekeliruan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.